lebih baik aku ini ditusuk oleh 300 pedang daripada bersentuhan dengan yang bukan muhrim. Bukan muhrim. Itu kan sebetulnya preventif. Ya, termasuk dari Rasul sekalipun ya, pangkat Rasul tidak boleh kan. Apalagi kalau misalkan pangkat di bawahnya gitu ya. Jadi istilahnya kalau sudah balik memang itu harus diupayakan usahakan tidak bersentuhan dengan lawan jenis. Tadi ya karena bukan mahram jangan sampai berholwat berdua-duaan. Islam atau di sini berada banyak antara hewan-hewan terus dilanjutkan manusia dengan manusia. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan lagi di acaranya Obsesi, obrolan seputar syariat Islam dengan segmen yang berbeda, yaitu segmen Tanya Ustadz. Di mana ada Tanya Ustadz, berarti ada Ustadz Muhammad Siddiq yang akan dihadirkan di studio. Tapi sebelumnya nih, buat sahabat Al-Mumin Media, jangan lupa subscribe acara ini, share dan like agar kebermanfaatannya lebih meluas lagi, dan mudah-mudahan menjadi kebaikan buat sahabat Al-Mumin Media karena sudah menyebarkan kebaikan di konten-konten dakwah di Al-Mumin Media. Baik sahabat Al-Mumin, kita nih saat ini sudah kedatangan tamu spesial. Seperti biasa ada Ustadz Muhammad Siddiq. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah lama tak jumpa. Baru kali ini baru ketemu lagi nih. Sudah lama ya di Al-Mumin Media, dan kebetulan sekarang sudah numpuk sebenarnya sih pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Al-Mumin. Dan kita akan membahas apa ya? Temanya yaitu tentang tindakan asusila. Mohon maaf ya, dalam tanda kutip tindakan asusila yang sekarang itu marak terjadi di sekolah-sekolah, di lembaga-lembaga tertentu. Oke, kita akan langsung saja kepada Pak Ustadz supaya lebih mempercepat waktu. Bagaimana tinjauan Islam menurut Ustadz tentang hal ini yang marak terjadi, yaitu tindakan asusila yang sangat tidak diinginkan nih sahabat Al-Mumin ya, sangat mengkhawatirkan sekali lah, apalagi kita sekarang duduk bersama di dunia pendidikan gitu Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, alhamdulillah wa syukran ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, terlebih dahulu mungkin saya ingin menyapa dulu para sahabat Al-Mumin Media yang sudah lama mungkin saya tidak berjumpa atau tidak mengudara ya di channel Al-Mumin Media ini. Alhamdulillah sekarang bisa bertemu kembali dan bisa mengudara kembali. Karena memang kesibukan ya, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih intensif meluangkan waktunya. Amin, amin. Karena kebetulan minggu-minggu atau bulan-bulan ini memang cukup padat kegiatannya. Apa yang barusan disampaikan, fenomena yang terjadi sekarang ini memang ini sangat mengkhawatirkan. Betul. Kita juga sangat prihatin, apalagi sebagai para pendidik lah, para guru yang banyak juga informasi-informasi yang viral ya. Betul. Ternyata tindakan-tindakan asusila itu justru malah dilakukan oleh pendidik atau guru. Di satu sisi ya jelas membuat geram gitu ya masyarakat, termasuk saya sendiri. Ada satu sisi ini hal yang sangat prihatin karena memang memperburuk citra daripada pendidik gitu ya, dari oknum guru itu. Iya, harusnya pendidik itu kan yang memberikan ilmu, memperbaiki akhlak terutama ya. Betul. Nah, yang kita harus betul-betul pahami bahwa sebetulnya tugas utama seorang pendidik sebagaimana diutusnya Rasulullah untuk kita. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya sebetulnya pendidik itu yang tugas paling utama yaitu memperbaiki akhlak. Kalau transfer ilmu sebetulnya, mohon maaf ya, bukan artinya menafikan seorang guru. Untuk zaman sekarang itu kan kalau untuk hanya mencari ilmu, mentransfer ilmu itu sangat mudah. Ya. Sampai sekarang ada guru yang melebihi daripada semua guru.
Betul. sang Google. Tinggal browsing aja. Jadi kalau untuk masalah urusan menimba ilmu sebetulnya bisa yang dilakukan oleh siapapun kepada siapapun melalui apapun, termasuk melalui media sosial. Ya. Tapi yang paling utama justru guru itu harus menjadi orang yang bisa memperbaiki akhlak. Sebagaimana Rasul pun diutus untuk memperbaiki akhlak. Nah, ini yang justru yang membuat saya secara pribadi sangat prihatin. Kalau berita yang viral sekarang itu kan ya termasuk di daerah ini ya. Ya, daerah kita. Daerah Ibun gitu ya, daerah mana lagi itu yang ada ya informasi-informasi seperti itu. Bahkan yang lebih parah pernah saya juga mendengar dan membaca berita guru agama lagi. Guru agama. Bahkan tahun-tahun yang lalu bukan cuma guru agama lagi, tapi apa istilahnya seorang ustadz guru di pesantren tahfidz lagi. Nah, ini kan. Jadi artinya ya harus menjadi bahan evaluasi juga kepada para pendidik, para ustadz, para guru. Bukan hanya kita mengkonsumsi ilmu secara pengetahuan saja, tapi yang paling utama akidah, keimanan itu juga sangat penting. Makanya dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah kan menyampaikan bahwa yang akan diangkat derajat oleh Allah itu kan alladzina amanu wa utul ilma, orang-orang yang beriman dan berilmu. Jadi tidak cukup menjadi orang berilmu kalau tanpa didampingi oleh keimanan, ya itu tadi harus seimbang itu ya. Makanya kaitannya dengan yang terjadi sekarang ini, itulah karena memang mau tidak mau, walaupun misalkan dia seorang guru, ustadz, tapi kalau keimanannya lemah, atau mungkin dalam hal itu dalam situasi kondisi yang seperti apalah kita tidak tahu. Nah, itulah di sana ujian keimanan. Karena kadang-kadang ada orang imannya bagus, tapi di satu sisi sedang dihadapkan dengan berbagai masalah, masalah keuangan, banyak yang lagi, kemudian itu juga permasalahan di keluarga. Misalkan permasalahan keluarga di rumah, ya bisa jadi kan akhirnya imannya down. Ketika iman down, ternyata terbuka peluang dan kesempatan untuk berbuat hal yang asusila. Tapi ada ini lemah, tidak bisa mengontrol diri. Akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan tadi. Tapi ada juga gini Ustaz, katanya itu karena memiliki adab yang sangat baik terhadap gurunya. Nah, gitu kan rata-rata kayak gitu. Jadi dimanfaatkan oleh guru agama tersebut karena si para santri-santrinya sangat beradab sekali kepada gurunya. Sangat ini gitu, menghormati sekali. Jadi tidak bisa menolak. Sampai si ininya juga ada ya di salah satu berita, korbannya itu bukan hanya satu orang santri, sampai 5 orang santri kan. Dan itu sudah bertahun-tahun kejadiannya. Dia juga tidak mau membuka karena adabnya terhadap guru itu sangat baik. Nah, itu adab, masalah adab. Ini juga hal yang pincang lah. Hal yang pincang itu, adab itu memang sangat perlu dan sangat diutamakan. Tapi kalau adab tanpa ilmu nanti akan kebablasan juga. Jadi dalam hal pergaulan antara lawan jenis, walaupun itu antara ustadz dan santri, guru dan murid, itu kan ada aturan, batasan-batasan dalam pergaulannya. Yang lemah di kita itu memang kadang-kadang itu kurang disentuh. Pemahaman-pemahaman secara katakanlah hukum ya, fikih. Kadang-kadang hukum fikih dikalahkan oleh adab. Adab dalam ini adab dalam versi Indonesia lah, dalam versi wilayah kita. Karena kalau adab dalam versi syariat itu sebetulnya di atas lebih tinggi daripada ilmu. Jadi ilmu yang sudah betul-betul diterapkan sesuai dengan Quran Sunnah, baru lahir adab. Kalau kita kan kadang-kadang adab dulu, ilmu belakangan. Nah, itu yang jadi salah. Sehingga ketika dalam pelaksanaannya, karena memang tidak didampingi dengan ilmu, dengan hukum-hukum fikih dan lain sebagainya, sehingga ada salah satu contoh misalkan jadi salah kaprah gitu ya, antara santri yang sudah balik dewasa dengan ustadz itu kan, walaupun ke ustadz, ke ajengan kiai, tetap ada apa istilahnya etika, ada batasan gitu. Karena bagaimana juga walaupun itu seorang gurunya, maka tidak boleh perempuan yang sudah balik bersentuhan dengan betul. Gurunya. Tapi karena memang sudah terlalu
dekat, kan adabnya yang diutamakan, suntangan sudah biasa, berduaan termasuk mungkin dengan dalih alasan apapun gitu ya, karena misalkan ada khusus ilmu yang mau disampaikan dan sebagainya atau alasan apapun, ketika sudah berduaan ya kata Rasul yang ketiganya adalah setan. Muncul setan di belakang. Itulah setannya. Kalau kita berdua nih, yang ketiganya kameramen. Makanya dalam ini Islam kan sudah memberikan istilahnya apa? Pertama pernyataan memang Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu kan lita'arafu, untuk mengenal satu sama lain. Kemudian dalam batasan pergaulan, nah ini sudah ada kan batasan-batasannya, seperti dalam surat An-Nisa ayat 23 kalau nggak salah, tentang mahram itu yang mana saja. Ini jangan sampai terjadi, mohon maaf ya, bahkan yang mungkin luput dari pemberitaan, banyak terjadi juga kasus misalkan kakak dengan adik ipar. Itu karena memang dianggap sudah biasa-biasa, akhirnya pergaulan berduaan di rumah itu menjadi hal yang terbiasa, terjadilah di sana. Berpikirnya mungkin bukan mahram gitu. Iya, padahal kan itu kan bukan mahram. Makanya ada batasan-batasan yang sangat perlu dipahami, dipelajari ini untuk semua, termasuk juga kepada para siswa, para santri ya yang sudah cukup yang sudah usia balik, ini diberitahukan. Jadi bagaimanapun juga memang Rasulullah pernah menyampaikan dalam hadis riwayat Bukhari, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijal minan nisa." Bahwa fitnah yang termasuk kalau dalam riwayat yang lain fitnah Bani Israil ya. Tapi secara umum dalam hadis ini, saya tidak meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki, itu adalah perempuan. Jadi memang fitnah ujian yang paling utama untuk laki-laki itu perempuan. Maaf, walaupun sekaliber tadi ya, guru sekalipun, ustadz sekalipun, tapi kalau sudah berdua-duaan tergoda, nah itulah ya, makanya yang perlu diperhatikan itu, sehingga untuk perempuan pun harus menjadi ya, untuk laki-laki tadi jelas perlu diperhatikan bahwa ujian yang paling besar bagi laki-laki itu adalah perempuan. Jadi kadang-kadang ya diuji oleh apapun kuat, tapi kalau diuji oleh perempuan lah udah ya itu lemes gitu ya, imannya hilang. Nah, itu berarti salah satu. Nah, untuk perempuan juga sama ya, jadi karena ini dia diamanati bahwa perempuan itu adalah fitnah yang paling besar untuk perempuan, makanya perempuan pun harus menjaga diri juga, menjaga aurat juga, termasuk menjaga aurat, terus menjaga diri juga. Jadi harus bisa kalau antisipasi itu preventif. Preventif. Misalkan gini, contoh puntennya, kan masalahnya viral dengan masalah asusila yang dilakukan oleh guru dan murid, atau kepala sekolah dan murid juga ada ya. Banyak gitu. Nah itu kan mesti semua harus punya pemahaman yang sama. Kalau misalkan contoh seorang guru dipanggil oleh murid, siswa santri dipanggil oleh gurunya, ternyata di tempat yang sunyi berduaan lagi, itu harus punya prinsip. Prinsipnya harus punya prinsip, minimal ada yang menemani. Ya gitu. Jadi jangan sampai ditinggalkan berduaan. Nah, itu kan bahaya, karena yang terjadi itu kan seperti itu kalau nggak salah. Karena ketika sedang berdua-duaan, setan itu sangat besar. Ada kesempatan, ada peluang dan kesempatan. Itulah dari biasanya kan yang terjadi itu karena memang ada peluang dan kesempatan. Makanya ini harus jadi perhatian bagi semua pihak lah ya. Termasuk saya juga menganjurkan kepada guru BK yang mengkonseling anak gitu ya. Upayakanlah tidak sampai berdua-duaan, walaupun itu kan privasi. Tapi ya cari bagaimana strategi dan caranya supaya terhindar dari berkholwat atau berdua-duaan, karena itu kan membuka kesempatan untuk berbuat hal yang tidak diharapkan. Meskipun posisinya guru dengan murid, Ustaz, ya kalau udah mohon maaf, umur dewasa itu guru aja tidak boleh. Ustaz juga manusia. Ketika ada berduaan dengan siswanya aduhai gitu. Nah, itulah bahaya. Nanti muncul yang ketiga ya, kameramen, setan maksudnya. Jadi dalam hal ini memang preventif itu memang harus. Maaf ini. Jadi walaupun sudah senior, ilmunya sudah kemudian juga tidak diragukan lah. Tapi kalau tidak dijaga itu sangat berat gitu. Batasan usianya mungkin kalau seorang akhwat yang sudah balik mungkin ya tidak boleh itu sungkem sama guru atau
Gimana tuh? Seperti apa tuh? Iya, kalau dalam hadis kan jelas Rasulullah menyampaikan, aku lebih baik ditusuk oleh ditusuk beberapa kalau nggak salah. Lebih baik aku ini ditusuk oleh 300 pedang daripada bersentuhan dengan yang bukan muhrim. Bukan muhrim. Itu kan sebetulnya preventif. Ya, termasuk dari Rasul sekalipun ya, pangkat Rasul tidak boleh kan. Apalagi kalau misalkan pangkat di bawahnya gitu ya. Jadi istilahnya kalau sudah balik memang itu harus diupayakan, usahakan tidak bersentuhan dengan lawan jenis. Tadi ya karena bukan mahram, jangan sampai berholwat berdua-duaan. Karena itu efeknya atau akibatnya, dampaknya sangat besar gitu. Peluang yang kesempatan yang terjadi. Nah inilah, jadi terlepas dari hal itu semua, memang banyak faktor pengaruh yang lain. Betul. Bukan cuma pengaruh dari keilmuan, pemahaman yang kurang masalah urusan dengan masalah pergaulan tadi, batasan itu, tapi juga memang banyak penyebab-penyebab yang lain, termasuk mungkin kita tahu tontonan media sosial juga. Figuritas yang juga. Paling sulit itu media sosial ya Ustaz ya. Memang sering melihat tayangan-tayangan yang memang asusila itu juga sangat berpengaruh juga. Jadi banyak hal lah yang perlu yang perlu dipelajari, yang perlu diwaspadai. Inilah kembali kepada kita. Tingkatkan keimanan, ketakwaan, terus juga kita terus memahami ilmu agama dengan sebaik-baiknya, dan dari ilmu itu harus sampai menitis ke perilaku harus diamalkan lah gitu istilahnya. Bukan cuma pintar secara istilahnya IQ, pengetahuan saja, pintar bicara saja, tapi juga harus pintar menjaga hati, menjaga emosi, dan pintar mengamalkan juga. Mengamalkan, itulah yang perlu diperbaiki. Itu saja Ustaz? Ya, itu saja. Oke, mudah-mudahan sahabat Al-Mumin puas. Oke, sahabat Al-Mumin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah itu dia pembahasan kita kali ini. Memang luar biasa ya, tindakan asusila yang marak terjadi seperti ini memang harus sangat mengkhawatirkan sekali, dan kalau menurut saya pribadi itu memalukan gitu, Ustaz. Memalukan dunia pendidikan itu ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu, dan juga buat sahabat Al-Mumin Media, untuk sahabat Al-Mumin Media yang sekarang masih aja stay tune di Obsesi, obrolan seputar Saringat Islam. Di segmen Tanya Ustadz boleh bertanya nanti via WA 08121012104 dengan hashtag nama, alamat, dan pertanyaan ke Al-Mumin Media. Terus buat sahabat Al-Mumin Media juga yang sekarang lagi stay tune, jangan lupa juga ya subscribe, like, dan share video ini agar kebermanfaatannya lebih meluas lagi, dan mudah-mudahan menjadi amal ibadah buat sahabat Al-Mumin dengan menyebarkan kebaikan. Baik sahabat Al-Mumin Media, kita tutup saja dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Al-Mumin Media.